menjelang putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seluruh 48 tim peserta akhirnya telah dipastikan lolos setelah rangkaian panjang kualifikasi dan babak playoff selama jeda internasional bulan Maret. Menariknya, hampir semua tim unggulan berhasil mengamankan tempat mereka, mulai dari Spanyol, Brasil, Inggris, Prancis, hingga juara bertahan Argentina. Ini membuat persaingan diprediksi akan semakin ketat sejak fase awal, mengingat kekuatan besar dunia hadir tanpa banyak kejutan dari sisi peserta utama. Turnamen ini juga dipenuhi banyak cerita besar. Lionel Messi berpotensi menjalani Piala Dunia terakhirnya, sementara generasi baru seperti Lamine Yamal, Vinicius Junior, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe siap mencuri panggung dan melampaui sang legenda. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga berpeluang mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia ke-6 bersama Portugal. Namun di balik kemegahan itu, ada sejumlah nama besar yang justru harus absen karena gagal lolos di babak kualifikasi. NetGol Plus kali ini akan membahas para bintang top yang dipastikan tidak akan meramaikan panggung Amerika Utara. Simak sampai tuntas. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia. Sejak menjuarai turnamen pada 2006, Azzurri hanya mampu mencatatkan satu kemenangan di ajang tersebut, yakni saat menghadapi Inggris pada 2014. Dan kini kembali harus menyaksikan turnamen dari rumah setelah kalah dalam adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina. Generasi pemain saat ini seperti Sandro Tonali, Nicolo Barella, dan Alessandro Bastoni masih belum mendapat panggung di level global. Sementara sorotan terbesar tetap tertuju pada Gianluigi Donnarumma, kiper yang meraih trofi Yashin dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Euro 2020 ini dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di generasinya. Namun, ia akan memasuki usia 30-an saat peluang berikutnya datang. Meski kegagalan ini bukan kesalahannya semata, Donnarumma tetap memikul tanggung jawab besar untuk menjaga performanya jika Italia ingin kembali ke Piala Dunia 2030. Di sisi lain, Robert Lewandowski juga harus menerima kenyataan pahit. Salah satu penyerang terbaik abad ke-21 itu tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan 2 gol dari 7 pertandingan di Piala Dunia setelah Polandia tersingkir di babak playoff UEFA usai kalah 3-2 dari Swedia. Kekalahan tersebut berpotensi menjadi penutup karier internasionalnya, mengingat ia telah memberi sinyal akan segera pensiun dari tim nasional. Performanya yang mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir juga memunculkan spekulasi mengenai masa depannya di Barcelona, terutama dengan kontraknya yang mendekati akhir. Meski begitu, Lewandowski tentu berharap bisa menutup kariernya dengan satu kesempatan terakhir di panggung terbesar. Georgia sempat mencuri perhatian di Euro 2024 dengan Khvicha Kvaratskhelia sebagai motor utama yang membawa mereka hingga babak 16 besar melalui aksi-aksi impresifnya. Namun, pemain sayap Paris Saint-Germain tersebut tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Meski sempat mencetak 2 gol di babak kualifikasi, termasuk dalam kemenangan 3-0 atas Bulgaria, Georgia gagal menjaga konsistensi dan harus puas finish di posisi ketiga grup E, jauh di belakang Spanyol dan Turki. Kekalahan telak 4-1 dari Turki menjadi titik terendah, dan kini pelatih Willy Sagnol dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali kepercayaan diri tim yang terlalu bergantung pada satu pemain. Nigeria juga harus menerima kenyataan pahit dengan absen dari Piala Dunia. Untuk kedua kalinya secara beruntun, mereka tersingkir secara mengejutkan di babak playoff zona Afrika setelah kalah dari Republik Demokratik Kongo melalui adu penalti. Padahal, sebelumnya Nigeria tampil meyakinkan dan difavoritkan lolos setelah mengalahkan Gabon. Dalam laga penentuan, kedua tim bermain imbang 1-1, namun kehilangan Victor Osimhen akibat cedera di babak pertama membuat lini serang Nigeria kehilangan daya gedor. DR Kongo akhirnya menang 4-3 dalam adu penalti, sekaligus menghancurkan harapan Super Eagles. Kegagalan ini terasa semakin menyakitkan karena Nigeria sebenarnya memiliki generasi emas. Absennya Osimhen menjadi pukulan besar, mengingat ia merupakan salah satu penyerang terbaik dunia dengan 8 gol di babak kualifikasi. Namun, pemain lain seperti Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, dan Wilfred Ndidi gagal tampil maksimal dan tidak mampu menyamai kontribusinya. Ketergantungan berlebih pada Osimhen menjadi salah satu faktor utama kegagalan ini, dan dengan usianya yang akan menginjak 30 tahun di Piala Dunia berikutnya, peluang emasnya di panggung global bisa saja terlewat begitu saja. Sementara itu, Denmark juga mengalami nasib serupa. Untuk pertama kalinya sejak Euro 2016, mereka gagal lolos ke turnamen besar setelah dikalahkan Republik Ceko melalui adu penalti di babak playoff UEFA.
Sebenarnya Denmark sempat hampir memastikan tiket lolos pada November lalu sebelum kebobolan 2 gol di menit akhir saat menghadapi Skotlandia. Momen tersebut menjadi awal dari kegagalan yang berujung pahit beberapa bulan kemudian di Praha. Christian Eriksen yang sempat absen dari skuad karena kehilangan tempat di Manchester United kembali dipanggil setelah tampil impresif bersama Wolfsburg. Harapan sempat muncul bahwa ia akan tampil di satu Piala Dunia lagi, namun kenyataannya berkata lain. Kini, peluang untuk melihat Eriksen kembali bermain di level tertinggi tampaknya semakin kecil. Bryan Mbeumo memiliki cerita yang berbeda. Lahir di Prancis dan sempat membela timnas U21, ia memutuskan pindah kewarganegaraan ke Kamerun pada 2022, mengikuti asal-usul ayahnya. Namun 3 tahun berselang, keputusan itu tampaknya tidak berjalan sesuai harapan. Kamerun gagal secara memalukan setelah kalah dari Cape Verde dalam perebutan tiket otomatis, sebelum kembali tersingkir di play-off oleh DR Kongo. Dalam laga tersebut, Mbeumo bermain penuh bersama Andre Onana dan Carlos Baleba, namun Kamerun kalah 1-0 akibat gol di masa injury time dari Chancel Mbemba. Mbeumo yang baru mencetak 7 gol dari 27 laga internasional juga menyia-nyiakan peluang emas, bahkan menjadi sorotan karena langsung berjalan ke terowongan usai laga. Padahal, Kamerun adalah negara Afrika dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak. Namun generasi saat ini jauh dari level masa lalu dan masih dibayangi masalah internal. Serbia juga mengalami kegagalan menyakitkan setelah untuk pertama kalinya sejak 2014 gagal lolos ke Piala Dunia. Kekalahan memalukan 1-0 dari Albania di kandang membuat pelatih Dragan Stojkovic mengundurkan diri. Sebelum kekalahan 2-0 dari Inggris memastikan mereka tersingkir. Inggris tampil sempurna sebagai juara grup, sementara Albania melangkah ke play-off untuk pertama kalinya. Kampanye ini menjadi mimpi buruk, terutama bagi Dusan Vlahovic yang hanya mencetak 2 gol dan nyaris tak memberikan dampak berarti. Striker Juventus itu masih belum mampu membuktikan dirinya sebagai penyerang kelas dunia, baik di level klub maupun tim nasional. Dengan catatan 16 gol dari 41 laga internasional yang jauh dari ekspektasi. Drama juga terjadi di grup F, salah satu grup paling menegangkan di kualifikasi Eropa. Portugal memastikan posisi puncak dengan kemenangan telak 9-1 atas Armenia, sementara perebutan runner-up berlangsung hingga detik terakhir. Hongaria hampir saja lolos, namun dihancurkan oleh hat-trick Troy Parrott yang membawa Irlandia menang 3-2 di Budapest lewat gol menit akhir. Kapten Hongaria, Dominik Szoboszlai, terlihat menangis setelah laga, meski sebelumnya sempat memancing reaksi dengan selebrasi provokatif. Padahal, kontribusinya sangat besar dengan 5 gol dalam 6 pertandingan, termasuk gol dramatis melawan Portugal. Bersama Milos Kerkez, ia tampil impresif. Namun kegagalan ini membuat Hongaria harus kembali menunggu, memperpanjang puasa tampil di Piala Dunia menjadi 44 tahun.